Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Darama tos tuang teu acan. Sudah makan belum? Yang sebelah sana sudah makan belum? Yang sebelah sana sudah makan belum? Saya tadi nanya sama ketua panitia, ketua DKM, ada makan enggak? Enggak ada, Pak. Masalahnya kenapa? Bukan enggak ada uang, Pak. Masalahnya nanti kalau nasi dus jadi sampah, katanya begitu. Jadi makannya di rumahnya masing-masing. Malam hari ini kita berbahagia kehadiran guru kita semua, Menteri Agama Republik Indonesia. Saya hari ini punya pikiran lagi, Pak Menteri. Punya pikirannya bagaimana? Provinsi tidak akan lagi membangun masjid yang besar dan megah, tidak. Kami ingin membangun masjid-masjid kecil di lingkungan masyarakat, di mana masyarakat membutuhkannya dalam setiap waktu. Kami ingin membangun masjid yang ada jamaahnya di situ, tempat anak-anak ngaji di situ, tempat ibadah rakyat di situ. Apa masalahnya? Masalahnya adalah hari ini terjadi pergeseran masjid tempat tafakur, masjid tempat bersujud, masjid tempat membangun hubungan spiritualitas antara manusia sebagai makhluk dengan Allah sebagai sang khalik, untuk membangun kenyamanan, ketenangan, melahirkan kesalehan hidup, berubah menjadi masjid sarana rekreasi. Kalau masjid sarana rekreasi bukan sarana spiritualitas, maka masjid hanya akan menjadi tempat selfie, bukan tempat tafakur. Maka orang berbondong-bondong dari mana-mana ke masjid-masjid indah dari kampung-kampung, naik odong-odong, naik bis, menggunakan seragam, tapi bisa jadi dalam perjalanannya dia lupa pada kewajiban yang sebenarnya kepada Allah. Bisa jadi karena kakulantaran majelisna hayang ka Aljabar teu boga ongkos nginjem heula. Peristiwa itu bukan hanya di masjid. Banyak orang pergi umroh pinjem bank. Pulang dari umroh pusing nyicilan hutang ka bank. Apa maksud saya? Saya tidak menghalangi orang untuk hajatan, saya tidak menghalangi orang untuk umrah, saya tidak menghalangi orang untuk haji, tidak menghalangi orang untuk datang ke Aljabar. Bagi mereka yang uangnya cukup, bagi yang uang. Tapi bagi mereka yang tidak punya kemampuan keuangan, kembalilah pada Allah dengan bertafakur dimanapun engkau berada. Engkau bertafakur di kamar tidurmu, engkau bertafakur di surau kecilmu, engkau bertafakur di bawah pohon, engkau bertafakur di tepi sawah, di tepi danau, di pinggir gunung, di tepi samudra. Tempat tak ada makna. Yang paling utama adalah kebeningan jiwamu mampu tidak menghadirkan Tuhan dalam relung jiwamu. Apa ukurannya? Ukurannya adalah perubahan. Di mana letak perubahannya? Kalau datang ke Aljabar tidak ada sampah yang ditinggalkan, itulah manusia yang sudah masuk masjid.
Kalau datang ke Al-Jabar tidak terjadi kesemrawutan dalam parkir, itu cermin orang yang masuk masjid. Kalau datang ke Al-Jabar, bawa pulang ke rumah dengan penuh kebahagiaan, tak ada kemarahan, tak ada kebencian, hidup penuh cinta kasih, itulah orang yang masuk masjid. Dan masjid Al-Jabar bukan hanya berdomisili di Bandung, tapi ada dalam setiap hati jamaah yang datang ke sini. Mengerti maksud saya? Ngerti? Apa yang diharapkan oleh gubernur? Syiar Islam harus sejalan dengan perubahan perilaku umat Islam. Syiar Islam harus sejalan dengan perubahan perilaku umat Islam. Bagaimana perubahan perilakunya? Tidak temperamental, efektif dalam belanja uang, tidak emosional, tidak menebar kebencian, tidak menceritakan kejelekan orang lain di media sosial, kecuali kritik pada pemerintah. Kalau kritik pada pemerintah bukan menceritakan kejelekan, itu adalah kewajiban warga untuk meluruskan pemerintah agar benar pelayanannya. Tapi kalau Anda menyerang tetangga yang bukan gubernur, itu tidak baik. Karena apa? Karena ranah itu cukup dibereskan di tingkat tetangga. Kalau bertengkar sama suami, tidak usah di-live-kan. Itu urusan Anda di rumah. Mapagahan budak teu kudu di-live-kan, karena itu urusan Anda di rumah. Mari kita benerin ini. Jadi perilaku masjid yang harus dibawa keluar bagi warga Jawa Barat satu saja hari ini: menahan emosi. Salat melahirkan kesabaran. Setuju? Yang hilang dari negeri ini adalah rakyatnya tidak sabar, pamimpina lenglet. Rakyatnya tidak sabar, pemimpinnya kecekatan. Mari kita rubah. Pemerintahnya pelayan rakyat cekatan, rakyatnya sabar. Akan terwujud masyarakat yang ba'datun, toibatun, warofun, kopun. Satu. Jadi ke depan ukuran Al-Jabar satu. Kalau masjidnya selalu terjaga, masjidnya selalu terawat, DKM-nya cekatan merawat masjid penuh cinta, ada duit tidak ada duit tetap mencintai masjid ini. Yang datang juga begitu, dia merawat penuh cinta, masuk masjid kakinya dilihat dulu kotor apa tidak, sudah wudhu atau tidak, atau kemudian kalau ke masjid menahan diri dari selfie, karena ke masjid bukan untuk selfie, ke masjid bertemu dengan Allah yang menciptakan dirimu. Allah akan mencintaimu mesti engkau tidak memiliki perangkat HP. Setuju? Setuju? Datang ke masjid lain reksel. Yang kedua, cinta sama Masjid Al-Jabar, cinta. Rombongan ibu-ibu di Tasik reka Al-Jabar mawa sair. Kunaon mawa sair? Eta cenah di balongna bising aya runtahan hejo, rek kerja bakti ngabersahan balong Al-Jabar. Itu namanya jamaah soleh. Jadi saran saya adalah itu. Yang berikutnya, saya pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan permohonan maaf. Kenapa? Karena sebentar lagi masuk tahun baru. Artinya ada lembaran lama yang kelam. Karena ada lembaran lama yang kelam, yang bagaimana? Takut masih ada rakyat yang tidak sekolah. Takut masih ada rakyat yang tidak punya rumah. Takut masih ada rakyat yang masih menikmati jalan bolong, meskipun jalan itu jalan kota, jalan kabupaten, jalan desa. Karena jalan provinsi secara umum sudah baik, tinggal diperhalus.
Takut menghadapi rakyat yang hari ini masih ada bau menyengat sampah di lingkungan rumahnya karena sistem pengelolaan sampahnya belum terdistribusi ke setiap desa dan kelurahan. Takut ada layanan KTP di kabupaten kota masih terlambat. Takut masih ada pelayanan pajak tidak melayani dengan senyum. Seluruh ketakutan takut itu, takut masih kalau di jalan raya tidak nyaman, masih ada orang yang bawa celurit, masih ada orang geng motor. Seluruh ketidaknyamanan itu adalah tanggung jawab negara. Apapun yang terjadi di Jawa Barat adalah tanggung jawab negara. Pemimpinnya Deddy Mulyadi. Saya menyampaikan permintaan maaf.